Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, saya Kun Hastuti, mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu tentang perilaku seks berisiko pada remaja. Apa itu seks berisiko pada remaja? Mari kita bahas bersama-sama yuk! Nah, tahukah kalian jumlah remaja di Indonesia itu ada berapa? Jumlah remaja di Indonesia itu mencapai sekitar 46 juta jiwa loh. Banyak sekali bukan? Masa remaja adalah masa yang paling indah. Tetapi pada masa ini, remaja memasuki fase masa pancaroba, yaitu seorang remaja mulai menyesuaikan sikapnya sebagai orang dewasa karena adanya perubahan pada tubuhnya serta bertambahnya pengetahuan tentang dirinya. Masa remaja terbagi menjadi 3 tahap perkembangan dalam penyesuaian diri menuju dewasa. Yang pertama yaitu remaja awal atau early adolescence, yaitu usia 10-12 tahun. Yang kedua yaitu remaja madya atau middle adolescence, yaitu usia 13-15 tahun. Fase ketiga yaitu remaja akhir atau late adolescence, yaitu usia 16-19 tahun. Kalian termasuk pada remaja fase berapa nih? Kalian pasti pernah mendengar apa itu pubertas. Pubertas adalah masa pertumbuhan pada remaja. Nah, apakah kalian tahu apa yang terjadi di masa pubertas? Pada masa ini, juga remaja mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat dan juga kematangan organ-organ reproduksi. Kapan sih awal masa pubertas itu? Masa pubertas ditandai dengan dimulainya seorang perempuan mengalami menstruasi serta mimpi basah pada laki-laki. Remaja juga mengalami perkembangan secara psikologis, diantaranya secara emosional, remaja lebih mandiri. Kadang, remaja akan bersikap irasional, mudah tersinggung dan sulit dimengerti. Hal ini karena adanya konflik dalam dirinya dalam rangka pencarian jati diri. Dan yang terakhir, mulai muncul kebutuhan akan privasi. Pada masa ini, mulai tumbuh ketertarikan pada lawan jenisnya dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan lawan jenisnya. Saat ini kita berada pada masa generasi alfa, yaitu generasi yang mengenal dunia digital sejak lahir. Tumbuh dewasa dengan teknologi canggih dan ketergantungan pada perangkat pintar. Penggunaan smartphone dan internet secara bebas sangat mempengaruhi perilaku pada remaja. Banyak remaja mengakses berbagai informasi tanpa batas, diantaranya pornografi tanpa pengawasan orang tua. Saat remaja terpapar atau melihat adegan pornografi, mereka merasa terkadang tertantang untuk mencobanya. Oleh karena itu, pintar-pintar dalam menyaring media yang kita tonton ya guys. Gak cuma gaul, tapi kita juga harus bijak dalam penggunaan smartphone dan internet. Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, ditemukan bentuk perilaku seks berisiko pada remaja yang seringkali dipicu atau dimulai dari sentuhan fisik seperti berpegangan tangan, kemudian berpelukan, berciuman bibir, meraba atau diraba, dan kemudian berkembang menjadi aktivitas seks lebih lanjut yaitu berhubungan seks. Setelah mendengar penjelasan di atas, kita jadi tahu bahwa perilaku seks berisiko tidak hanya berhubungan seks saja ya guys. Faktor pemicu yang pertama yaitu aktivitas berpegangan tangan antara lawan jenis. Aktivitas ini memang tidak terlalu menimbulkan rangsangan seks yang kuat, namun biasanya muncul keinginan untuk mencoba aktivitas seks lainnya. Faktor pemicu yang kedua yaitu remaja cenderung akan melakukan aktivitas berpelukan. Dampaknya,
jantung menjadi berdegup lebih cepat. Setelah itu menimbulkan perasaan aman, nyaman, dan tenang, tetapi bisa juga menimbulkan rangsangan seks. Faktor pemicu yang ketiga yaitu berciuman. Biasanya dilakukan pada kening, pipi, tangan, rambut, dan bibir. Dampaknya yaitu dapat menimbulkan sensasi seks yang kuat dan tak terkendali dan juga ketagihan. Berciuman juga bisa menularkan virus atau bakteri dari lawan jenis seperti penyakit TBC, hepatitis B, infeksi tenggorokan, dan sariawan. Yang keempat, meraba atau diraba. Dampaknya kita bisa terangsang secara seks, ketagihan, dan kadang bisa muncul perasaan dilecehkan pada pasangan. Yang kelima yaitu berhubungan seks. Hubungan seks pranikah adalah kontak seks yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampaknya yaitu muncul perasaan bersalah dan berdosa terutama pada saat melakukan pertama kali, ketagihan, hingga terjadi kehamilan. Dampak dari perilaku seks berisiko ada banyak guys, diantaranya yaitu seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, keguguran, tertular penyakit infeksi menular seks dan HIV atau AIDS, depresi, pernikahan dini, putus sekolah, gangguan sosial ekonomi. Anak yang dilahirkan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau stunting. Oleh karena itu, mari kita nikmati masa remaja kita dengan bijak dan hindari perilaku seks berisiko. Karena perilaku seks berisiko itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan membunuh masa depan kita secara perlahan. Mari kita bersama-sama menjaga diri kita dengan baik. Masa depanmu adalah hasil pilihanmu hari ini. Jangan biarkan hari ini menjadi penghalang untuk hari esok. Jadi, kejarlah mimpi dan cita-citamu ya guys. Stop melakukan perilaku seks berisiko.